Dua tentara muslim saling berhadapan dengan senjata mereka. Nah maka kata Nabi, al-qatil wal maktul finnar. Baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kitab yang kita gunakan adalah kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini terdapat pada bab yang pertama, yaitu bab ikhlas dan niat. Hadis nomor 9. Wa an Abi Bakrota, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abi Bakroh. Siapa nama asli Abi Bakroh? Nufai'in ibnil Haris As-Saqafi, yaitu bernama Nufai', anak dari Al-Haris dari qabilah As-Saqafi. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Idzal taqal muslimani, apabila dua orang muslim saling berhadap-hadapan, bisayfaihima, dengan menghunuskan pedangnya, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka baik yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Qultu, maka Abu Bakrah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Wahai Rasul, orang yang membunuh masuk neraka kami faham, tapi bagaimana bisa orang yang dibunuh masuk neraka juga? Bukankah dia korban? Qala, maka Nabi menjawab, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Wahai Aba Bakrah, sesungguhnya orang yang terbunuh berniat untuk membunuh. Artinya, jika dia tidak terbunuh, maka dia yang akan membunuh. Maka baik yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Masjid Babul Huda yang dimuliakan Allah, itulah hadis
yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Sengaja saya buka hadis ini mengingat konflik yang terjadi di Sudan. Di Sudan ada dua kubu militer, SAF dan RSF. Dua-duanya saling membunuh, padahal dua-duanya merupakan Muslim. SAF tentara negara Sudan Muslim, dan RSF tentara yang berasal dari rakyat pun adalah Muslim, tapi mereka saling membunuh. Maka atas dasar kasus tersebut saya akan menjelaskan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, agar kita tahu bagaimana hukum perang saudara, perang sesama Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Nabi keras dengan perang saudara, perang sesama Muslim, sesama akidah, sehingga Nabi mengatakan jika seorang Muslim saling berhadap-hadapan dengan menghunuskan pedang, maka baik yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Pelaku masuk neraka dan korbannya pun masuk neraka. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya punya niat membunuh. Maka jika yang terbunuh tidak terbunuh, maka dia yang akan membunuh. Karena niat itulah niat ingin membunuh, maka baik pelaku ataupun korban dua-duanya masuk neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat sejarah Islam, Pak, ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab sejarah ya. Misalkan sejarah Imam Ibn Hisham, atau di dalam Tobaqot Imam Ibnu Sa'ad, atau di dalam kitab-kitab sejarah lainnya, Tarikhul Khulafa yang dikarang oleh Imam Suyuti. Jikalau kita lihat sejarah Islam, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di zaman sahabat terjadi beberapa perang saudara. Yang pertama ada namanya perang Jamal. Bukan Haji Jamal, bukan. Perang Jamal. Perang Jamal adalah perang yang terjadi antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa sebabnya? Sebabnya adalah pembunuhan Utsman bin Affan. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita ceritakan bagaimana kronologi pembunuhan Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Ketika Sayyidina Utsman terbunuh, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibaiat dan naik menjadi khalifah keempat. Kemudian Sayyidah Aisyah menuntut Sayyidina Ali untuk mengusut pembunuhan Sayyidina Utsman. Siapa pembunuhnya? Dan jika pembunuhnya berhasil ditangkap, maka harus segera dikisos, dieksekusi. Itu tuntutan Sayyidah Aisyah. Tapi Sayyidina Ali ketika itu tidak memenuhi tuntutan tersebut. Kenapa? Karena keadaan negara ketika itu masih kacau. Kata Sayyidina Ali, kita stabilkan dulu negara.
Kalau sudah stabil, baru kita tegakkan kisos. Kita usut siapa pembunuhnya dan kita eksekusi. Itu maksud Sayyidina Ali. Tapi Sayyidah Aisyah ketika itu tidak bersabar dan terus menuntut Sayyidina Ali untuk mencari siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah ketika itu memberontak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidah Aisyah didukung oleh Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Akhirnya mengumpulkan pasukan untuk memerangi Sayyidina Ali. Ketika itu terjadilah perang Jamal. Perang saudara antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidah Aisyah. Awalnya mereka sepakat berdamai. Tapi kemudian ada orang munafik yang mengompor-ngompori dua kubu sehingga peperangan pun tidak bisa dihindarkan. Akhirnya dua kubu ini perang saudara, perang sesama muslim. Banyak korban yang berjatuhan ketika itu, ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu perang saudara yang pertama. Perang saudara kedua itu antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kalau perang Jamal yang pertama tadi antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidah Aisyah terjadi pada tahun 36 Hijriah. Sementara peperangan antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidina Muawiyah itu terjadi 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 37 Hijriah. Itu dinamakan perang Siffin. Sayyidina Ali pusat pemerintahannya ada di Irak. Sementara Sayyidina Muawiyah pusat pemerintahannya ada di Syam. Nah, Sayyidina Muawiyah punya tuntutan sama seperti Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidina Muawiyah, "Wahai Ali, cepat engkau usut siapa pembunuh Utsman. Engkau kisos, engkau eksekusi. Kalau tidak, maka aku akan mengerahkan pasukan-pasukanku untuk melawanmu." Maka Sayyidina Ali tegak dengan pendiriannya. Kata beliau, tidak bisa. Kita stabilkan dulu keadaan negara, baru kita selesaikan konflik ini. Kemudian Sayyidina Muawiyah tidak sabar. Beliau mengerahkan 120.000 prajurit, tentara, pasukan untuk menyerang Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali mempersiapkan 90.000 pasukan. Ini kira-kira 90.000 tambah 120.000 banyak nggak, Pak? Banyak, ratusan ribu berarti itu jumlahnya ya. Nah, dari dua kubu ini akhirnya berperang, tidak bisa dihindarkan, banyak sekali korban kaum muslimin yang terbunuh. Itulah perang saudara kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Cuman para ulama memiliki sikap khusus terhadap dua perang ini. Kata para ulama, dua perang ini berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Apa kata Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubad? Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadu nusbitu. Apa yang terjadi di antara kalangan sahabat, konflik di antara mereka, maka sikap kita adalah diam, tidak ikut campur. Kenapa demikian? Karena konflik di antara para sahabat merupakan ijtihad. Ijtihad Sayyidina Ali ingin menstabilkan negara dulu, baru setelah itu mengusut konflik tersebut. Sementara ijtihad Sayyidina Muawiyah dan Sayyidah Aisyah adalah pembunuhan Sayyidina Utsman harus segera
diusut dan segera dieksekusi pelakunya. Ini kan ijtihad. Maka yang namanya ijtihad tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Maka para ulama mensikapi dua peperangan ini dengan perang ijtihad. Jadi tidak ada yang salah. Artinya apa? Dua perang ini tidak termasuk dalam hadis tadi. Di dalam hadis tadi disebutkan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Nah, dua perang tadi tidak termasuk dalam hadis tersebut, ya. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ketika seseorang saling membunuh karena kepentingan pribadinya, karena kepentingan kelompoknya, karena berebut tambang emas, karena berebut kekuasaan, karena berebut jabatan, karena berebut popularitas. Nah, sementara apa yang terjadi pada sahabat itu adalah ijtihad mereka terhadap permasalahan politik dan agama. Jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang yang terjadi di Sudan, kira-kira konflik antar agama, ijtihad, atau kepentingan pribadi dan kelompok? Nah, ini kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Jadi di Sudan itu ada tambang emas yang sangat besar, Pak. Dan ada di sana itu sebagian daerah yang tanahnya sangat subur, yang jika ditanami maka bisa memberi makan satu Afrika, Pak. Jadi Sudan itu kayaknya luar biasa. Makanya Sudan menjadi rebutan antara dua kubu militer. SAF itu tentara negara Sudan, dan RSF itu tentara yang lahir dari rakyat Sudan. Jadi dulu kisahnya, Pak, di Sudan itu ada dua kubu tentara. Ada tentara pemerintah dan ada tentara dari rakyat. Nah, tentara dari rakyat ini dipimpin oleh Al-Janjawid, ya. Kemudian Presiden Sudan ini dia bekerja sama, ini yang dulu ya, kita cerita kilas baliknya, bekerja sama dengan tentara rakyat yang dipimpin oleh Al-Janjawid. Nah, kemudian dia merekrut tentara dari rakyat ini untuk melindungi dia, Presiden Sudan tersebut. Nah, kenapa? Karena Presiden Sudan khawatir kalau pihak tentara Sudan akan mengkudetanya. Makanya dia bekerja sama dengan tentara Al-Janjawid itu. Tapi kemudian tentara Al-Janjawid bersekutu dengan tentara pemerintah dan mengkudeta Presiden Sudan. Kemudian setelah Presiden Sudan itu berhasil dikudeta, maka antara dua kubu militer ini berseteru, antara SAF dan RSF berseteru, berkonflik, memperebutkan kekuasaan dan memperebutkan tambang emas. Kemudian ada penyokongnya juga dari negara Arab, ada yang ngebiayain, Mbak. Itu yang bikin repotnya. Akhirnya apa? Saling bunuh. Dua tentara Muslim saling berhadapan dengan senjata mereka. Nah, maka kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Jadi kalau ada yang mati di antara atau salah satu dari dua kubu ini, maka dua-duanya masuk neraka. Beda dengan rakyat yang dibantai ya. Jadi yang jadi korban itu sebetulnya rakyat. Rakyat tidak tahu apa-apa dibunuh.
Ini tentara RSF kalau masuk satu daerah, maka sebagian besar laki-laki bunuh dan sebagian besar perempuannya akan diperkosa, Pak. Ya. Ini yang dibunuh, yang diperkosa mati, itu matinya mati syahid. Karena mereka rakyat biasa yang menjadi korban. Tidak ikut-ikutan dalam konflik tersebut. Adapun yang berkonflik antara dua kubu tentara, maka matinya mati sangit, bukan mati syahid. Di Palestina jelas orang-orang Palestina ketika terbunuh oleh Zionis Israel, mereka matinya mati syahid. Kenapa demikian? Karena yang membunuhnya jelas orang kafir. Tapi di Sudan ini enggak jelas. Perang saudara, memperebutkan tambang emas dan kekayaan Sudan. Maka baik yang membunuh yang dibunuh, dua-duanya mati sangit, bukan syahid ya. Nah ini hati-hati dengan peperangan saudara. Di Sudan terjadi perang saudara karena memperebutkan kekayaan alamnya. Dan saya khawatir di Indonesia pun akan terjadi seperti itu. Lihat kekayaan alam Indonesia, Pak. Bukan cuma minyaknya, tapi juga emasnya, batu baranya, uraniumnya. Itu jangan salah, Pak. Di Papua itu bukan cuma emas, di bawah emas ada uraniumnya. Wah, belum lagi kekayaan hutannya, alamnya, tanahnya, dan lain sebagainya. Apalagi orang Jawa kaya-kaya, Pak. Emasnya itu gede-gede. Emas Budi 80 kilo, Mas Eko 100 kilo. Ya, ini kekayaan alamnya melimpah, Pak, Indonesia itu. Maka khawatir akan menjadi rebutan elit global, negara-negara super power. Bagaimana cara mengeruk kekayaan alam Indonesia? Gampang, dibikin rakyatnya saling bertikai, saling membunuh, diadu domba, diprovokasi. Setelah negaranya lemah, baru kekayaan alamnya dikeruk. Maka pesan saya, ketika ada provokasi, ada adu domba, jangan pernah terpengaruh, Pak. Pesan saya juga kepada FPI dan kepada PWI, jangan sampai melakukan pertikaian yang berujung dengan fisik. Jangan sampai masing-masing bawa parang, bawa golok, bawa pedang, kemudian dua-duanya saling membunuh. Jangan sampai terjadi konflik seperti itu. Kalau cuman saling ngatain mah ya biasa dah, ya, saling ngata-ngatain, perang mulut itu tidak jadi masalah. Tapi yang masalah adalah ketika perang fisik. Ya, perang mulut sebetulnya dosa juga. Sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki seorang muslim maka hukumnya fasik, dosa. Sebetulnya saling mencaci dengan mulut pun dosa, tapi lebih mending daripada waqitaluhu kufrun. Membunuh hukumnya kufur, dosa besar. Ya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, FPI-nya, PWI-nya jangan sampai diadu domba. Jangan sampai perang fisik. Begitu pula NU-nya, Salafinya, Muhammadiyahnya, dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi perang fisik. Kalau bisa perang mulut pun hindarkan. Adapun hanya sekedar kritik mengkritik itu tidak jadi masalah. Perang pemikiran itu bagus. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kualitas keilmuan. Satu ustadz memaparkan ilmu dibantah oleh ustadz yang lain, itu tidak jadi masalah, Pak. Itu namanya perang pemikiran, perang ilmu. Bagus kalau perang ilmu.
bisa memperkaya perspektif kita. Perspektif NU bagaimana nih? Perspektif Salafi bagaimana nih? Itu memperkaya pengetahuan. Ya, itu bagus, tidak jadi masalah. Saling mengkritik, saling dengan catatan ya, mengkritiknya itu dengan adab, dengan sopan. Tidak ada kata-kata yang mencaci dan merendahkan. Itu bagus, Pak. Ya. Tapi kalau mengkritiknya dengan cara mencaci maki, merendahkan, mengungkap aib dan lain sebagainya, itu yang salah. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi bagi kita yang condongnya ke FPI, pecinta habaib, maka jangan mudah untuk diprovokasi. Begitu pula di antara kita ada yang PWI, pembela Wali Songo, condongnya ke Kiai Imad dan kubunya, maka jangan juga mudah terprovokasi. Biarkanlah masalah nasab ini hanya Ghazwatul Fikri, perang pemikiran, gak jadi masalah. Perang pemikiran, masing-masing membuat karya ilmiah, masing-masing saling mengkritik, mendebat, gak jadi masalah. Ini memperluas perspektif kita, ya. Tapi jangan sampai peperangan pemikiran ini jadi perang mulut, jadi perang fisik, apalagi saling bunuh membunuh. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ulama kalau berantem mereka cuman mulut doang, cuman pemikiran doang. Tapi orang awam kalau berantem bisa bawa parang, Pak. Betul ya? Betul. Makanya yang ribut-ribut, bunuh-bunuhan itu kalangan bawah. Yang atas-atasnya, ustadznya, kiainya, berantem cuman pemikiran doang. Sama-sama bikin video, debat, sama-sama mentahdir, mulut doang. Jadi jangan diikuti, Pak. Kalau ustadz kita lagi pada berantem, kiai kita lagi pada debat, kita menonton aja udah, gak usah ikut-ikutan, ya. Kenapa? Karena kalau kita orang awam ikut-ikutan berantem, nanti yang terjadi bukan perang pemikiran, bukan perdebatan ilmu, tapi yang terjadi adalah perang golok, perang pedang, perang fisik dan lain sebagainya. Maka ulah sok pipiluan. Sama seperti ulama mensikapi perang sahabat, perang Siffin, perang Jamal. Apa kata para sahabat? Apa kata para ulama? Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Apa atau konflik yang terjadi di antara para sahabat, antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidah Aisyah, antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidina Muawiyah, maka kita jangan ikut campur. Itu ijtihad mereka, ijtihad sahabat, ijtihad ulama. Kita menghormati kedua-duanya. Itu sikap para ulama ahlus sunnah wal jamaah, Pak, terhadap konflik yang terjadi di antara sahabat. Nah sekarang di masa kita, konflik antara ulama, antara habaib, antara kiai imad, ya kita penonton aja, ya. Sukai, hormati kedua-duanya. Itu perang pemikiran. Sudah, kita mah rajin-rajin sholat, tahajud, doain biar umat Islam rukun, biar umat Islam jauh dari konflik, biar umat Islam menjadi umat yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu aja dah tugas kita mah, ya. Sholat, istiqomah, ngaji, amalkan, baca Quran, zikir, bersihkan zohir batin, pikiran, hati, kolbu, ruh, mati dalam keadaan husnul khotimah. Gampang kan ya sebetulnya mah ya, gak usah ikut-ikut campur yang begituan, ya. Doain aja biar kaum muslimin dalam keadaan damai, dalam keadaan tidak berkonflik. Itu saja yang bisa kita
lakukan ya, ibadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja hadis yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab.